Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And I hope you are fine too. Do you have a breakfast today? Wah, Masya Allah. Oke teman-teman, before we study, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran PAI tentang materi berwudu. Oke teman-teman, apa sih arti dari berwudu itu sendiri? Oke teman-teman, silahkan disimak video berikut ini. Baik teman-teman, apa itu berwudu? Nah teman-teman sering melakukannya nih teman-teman ya, apabila kita ingin sholat, kemudian apabila kita ingin membaca Al-Quran, mengaji ya, kita selalu melakukan wudu ya. Sedangkan apa sih itu artinya berwudu teman-teman? Ada yang tahu? Nah oke, berwudu artinya adalah mensucikan diri kita atau menyucikan anggota tubuh, membersihkan tubuh dari hadas kecil. Nah menurut bahasa sendiri nih teman-teman, wudu itu artinya bersih. Jadi kita harus selalu dalam keadaan bersih apabila kita ingin melakukan ibadah sholat. Karena sesungguhnya teman-teman, Allah itu akan menerima ibadah sholat kita jika kita dalam keadaan bersih dan suci. Jadi berwudu itu artinya membersihkan atau mencucikan anggota tubuh dari hadas kecil. Teman-teman, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang syarat berwudu. Ya, syarat yang pertama adalah beragama Islam. Tentunya alhamdulillah kita sebagai umat muslim sudah memenuhi syarat yang pertama, syarat wudu yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya dapat membedakan hal atau perbuatan baik dan buruk. Nah, teman-teman sudah dapat membedakan perbuatan yang benar dan yang salah ya. Yang ketiga, tidak berhadas besar, yaitu artinya tidak sedang haid untuk perempuan dewasa. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Artinya adalah air yang kita gunakan untuk berwudu tidak tercampur dengan najis ya. Dan yang kelima, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Jadi ketika kita sedang berwudu, artinya air langsung sampai kepada kulit kita, tidak ada yang menghalangi. Contohnya misalnya kulit teman-teman terkena cat atau sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun wudu. Nah, rukun wudu itu adalah hal-hal yang harus ada atau hal yang harus teman-teman lakukan ketika sedang berwudu. Apabila teman-teman tidak melakukannya atau ada sesuatu hal yang tertinggal ketika berwudu, maka harus diulangi lagi wudunya. Hal yang pertama yang harus ada ketika kita melakukan wudu adalah yang pertama adalah tentunya niat ingin berwudu ya. Kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Jadi dilakukannya secara berurutan ya teman-teman. Apabila di antara rukun wudu yang tadi disebutkan teman-teman lupa atau tertinggal, maka wudunya tidak sah. Artinya teman-teman harus mengulanginya kembali. Berikutnya teman-teman adalah sunnah wudu. Apa itu sunnah wudu? Sunnah wudu adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan saat kita berwudu. Tetapi apabila ada hal yang terlupa, wudunya akan tetap sah ya. Nah, sunnah wudu yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan wudu. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur.
Yang keempat, membersihkan lubang hidung. Yang kelima, membasuh kedua telinga. Yang keenam, dahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Yang ketujuh, mengusap sebanyak 3 kali. Dan yang kedelapan, berdoa setelah selesai wudhu. Itu semua adalah sunnah-sunnah wudhu. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar tentang sunnah wudhu, nah sekarang kita akan belajar tentang hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Nah yang pertama adalah buang air besar, yang kedua adalah buang air kecil, yang ketiga buang gas, yang keempat makan dan minum, yang kelima menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, dan yang keenam adalah hilang akal atau hilang ingatan karena mabuk atau gila. Nah itu harus diulang ya teman-teman wudhunya, supaya sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, sebelum berwudu alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum berwudu, membaca niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardolillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Baik teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana cara mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar. Yang pertama adalah membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan. Ya, jadi ketika kita sedang membasuh kedua telapak tangan, kita membaca basmalah. Kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur ini adalah langkah kedua yang teman-teman dapat lakukan. Dilakukan sebanyak 3 kali. Oke teman-teman. Setelah itu yang ketiga adalah teman-teman melakukan membasuh hidung. Nah teman-teman, membasuh hidung dilakukan sebanyak 3 kali dengan cara teman-teman memasukkan sedikit air ke dalam hidung teman-teman, menghirup sedikit lalu dikeluarkan kembali. Ya, seperti itu dilakukan sebanyak 3 kali agar kotorannya keluar. Oke, selanjutnya adalah membasuh muka. Nah, teman-teman juga sama ya, membasuh wajah teman-teman. Yang keempat, membasuh muka dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah membasuh muka, langkah selanjutnya adalah ini dia teman-teman, mengusap kedua tangan sampai siku ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Dilakukan sebanyak 3 kali ya, didahulukan tangan yang kanan ya, didahulukan bagian anggota tubuh yang kanan. Oke, next. Setelah tadi kita membasuh kedua tangan sampai siku, selanjutnya adalah teman-teman melakukan mengusap kepala. Maksudnya mengusap kepala teman-teman ya. Mengusap kepala teman-teman ya, basahkan kepala teman-teman ya sebanyak 3 kali. Setelah itu, setelah kepala, kemudian teman-teman membasuh kedua telinga ya, sama dilakukan juga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah setelah membasuh telinga, teman-teman membasuh kedua kaki ya, kedua kaki ya, sama didahulukan bagian kaki yang paling kanan, dahulukan bagian tubuh yang paling kanan jika berwudu. Oke teman-teman, itu dia ya teman-teman langkah-langkah
dalam berwudu. Nah, setelah teman-teman sudah selesai semua, dilakukan dengan urutan yang tertib dan benar, teman-teman membaca doa setelah wudu. Bagaimana bunyinya? Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, dan hal-hal apa saja yang membatalkan wudu, serta cara mempraktikkan wudu dengan baik dan benar. Baik teman-teman, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.